Saya akan langsung ke Pak Ivan begitu. Tadi Ya. pertanyaan yang sama yang saya berikan juga kepada Ibu Heni seperti apa? Ya, kalau kita melihat sebenarnya saya ambil dua aset kelas ya atau instrumen yang sebenarnya cocok untuk kita di masyarakat Indonesia untuk berinvestasi, terutama untuk bagi kami yang tadi disebutkan nasabah dan non-privilege ya. Kami menyikapi bahwa dengan yield yang ada sekarang, baik itu 10-year yield untuk yang di obligasi rupiah, yang di level 7,0%, 7,2%, ataupun yang di untuk yang di US dollar yang di level 5,5% kayak gitu ya. Plus kredit default swapnya itu di levelan sekarang 72, berarti kan di bawah 100 nih. Ini sebenarnya cocok untuk instrumen-instrumen yang obligasi itu bagus karena yieldnya sudah tinggi. Berarti ini saatnya untuk kita sebenarnya bagus untuk kita masuk ya. Beberapa seri yang bisa kami sarankan seperti Indon 25, Indon 29 yang mature tahun 2029 itu untuk yang berbasis US dollar, atau yang obligasi pemerintah Indonesia FR 100 atau 101 itu sebenarnya merupakan pilihan. Dan itu yang nasabah-nasabah dan non-privilege itu banyak masuk di obligasi. Namun sebenarnya apabila kita melihat untuk yang poin nomor 2, untuk aset kelas saham atau reksadana saham, sebenarnya sekarang ini dengan indeks harga saham gabungan di level 7.100 ini sebenarnya merupakan peluang juga untuk masuk secara bertahap kayak gitu ya. Karena apabila kita lihat dalam PE ratio last 12 months atau 12 bulan terakhir, ini IHSG berada di sekitar 21,6 kali atau hampir dua standar deviasi di bawah rata-rata 10 tahun PE ratio untuk pas 12 bulan yang ada di level 27,9 kali. Jadi secara valuasi sebenarnya bagus untuk masuk. Apabila kita mau lebih detail lagi untuk yang saham atau reksadana saham, sebenarnya untuk yang saham-saham big banks ini juga menunjukkan valuasi yang cukup menarik gitu ya. PB ratio dari indeks Jakarta Financial saat ini berada di level 1,6 atau 1,57, padahal biasanya di atas 2. Ya. Jadi itu sebenarnya bagus juga untuk masuk. Untuk nasabah dan non-privilege sendiri, kami sarankan untuk produk reksadana seperti BNP Paribas Srikahati maupun BRI MSCI Indonesia ESG Screen. Oke, baik. Nah, ketika kita lihat begitu kan sebetulnya proyeksi untuk indeks harga saham gabungan ketika kita melihat equity market di akhir tahun 2024 ini kan juga cukup baik begitu dari posisi rentang yang ada saat ini di 7.100-an. Pak Ivan sendiri juga memproyeksikan begitu untuk indeks harga saham gabungan di 7.700 hingga 7.800 di akhir tahun begitu. Tapi saat ini juga kita memasuki momentum sell in May and go away begitu, dan saya juga membaca risetnya bahwa memang pertumbuhan growth begitu untuk sejumlah emiten di luar negeri ya, ini perbandingannya ketika kita memegang saham dari bulan Mei hingga bulan Oktober begitu, dan kita bandingkan dari Oktober hingga April, ini kan growth-nya cukup berbeda ya, lebih rendah di periode sell in May and go away ini. Nah, tapi apakah ini seperti apa mungkin Anda melihat berkaitan dengan hal ini dengan pasar equity di dalam negeri, dan di satu sisi apakah ini juga menjadi artinya momentum juga bagi investor untuk masuk ke dalam aset-aset lainnya seperti yang tadi disampaikan dari obligasi, reksadana, ini juga masih lebih menarik begitu di kondisi saat ini. Mungkin Bu Heni terlebih dahulu. Ya. Kalau tren itu memang ada ya, berarti istilah sell in May and go away ya. Apakah itu berlaku setiap tahun stagnan? Tentunya tidak kan. Ada tahun tertentu mungkin secara tren dari berapa puluh tahun terakhir gitu, terjadi hal seperti itu. Nah, kita melihat saat ini koreksi sudah terjadi juga dari kemarin gitu kan, bukan hanya di Mei, bahkan di April. Jadi apakah kita sekarang mau sell in May and go away? Kalau kita fundamentalnya saat ini sudah cukup menarik. Tentunya again kita berinvestasi untuk bukan untuk 3-4 bulan, tetapi kalau kita lebih menyarankan untuk jangka panjang. Nah, melihat tadi fundamental dari terutama big caps ya, saya rasa sih cukup menarik untuk dikoleksi. Jadi mulai, dan beberapa nasabah pun bahkan sudah mulai menanyakan apakah boleh masuk saat ini, apakah bisa take. Tentunya mereka fokus balik lagi ke big caps. Jadi kalau memang kita lihat beberapa sektor seperti sektor teknologi yang mungkin mempunyai future yang cukup menarik, nasabah masih lebih cautious. Mereka tetap lebih mencari saham-saham yang berbasis tadi big caps dan fokusnya masih di Indonesia. Walaupun tadi kami melihat bahwa saham-saham dengan underlying efek di luar negeri naik, itu lebih kepada nasabah untuk mendiversifikasi. Tapi untuk appetite-nya sendiri tetap masuk Indonesia masih dilihat cukup menarik karena tadi ya maksudnya kita sendiri secara GDP itu growth-nya
positif dan dia 5%-an. Terus prediksinya, dan juga kita dengan segala macam hilirisasi yang sudah mungkin dilakukan, itu akan semakin banyak direct investment yang masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia tetap merupakan ibaratnya yang menarik lah. Negara cukup menarik untuk nasabah melakukan itu. Oke, tapi dari sisi mungkin penetrasi untuk investor dari wealth management sendiri, begitu pengenalan produk untuk misalnya produk-produk investasi yang lebih bervariasi ya, seperti misalnya retail SBN dan juga lain sebagainya begitu, ataupun juga produk-produk reksadana baru. Ini apakah menjadi tantangan tersendiri atau memang tipikalnya cenderung memang lebih terbuka dengan apapun produknya, Bu Heni? Kalau retail SBN itu benar-benar banyak sekali digunakan untuk introduction. Retail investor yang benar-benar belum pernah membeli instrumen di efek gitu ya, mereka akan start dari ORI atau SBN retail. Namun hal ini juga bagus untuk nasabah-nasabah yang sudah sophisticated sebagai bagian untuk parking money gitu. Karena fluktuasinya kan sangat kecil. Jadi kalau nasabah memang berinvestasi untuk mencari yield, dia akan berinvestasi pada efek yang mungkin medium to long term. Namun short term money akan ditaruh di SBN. Jadi kita tidak melihat hal ini sebagai kompetisi, tapi menjadi instrumen yang melengkapi, menjadi lebih lengkap portfolionya. Baik, untuk Pak Ivan sendiri seperti apa tadi ya, masih berkaitan dengan tadi sentimen sell in buy and go away, apakah berlaku juga sebetulnya di dalam negeri dan juga turut diperhatikan oleh investor khususnya dari nasabah dan namun privilege atau seperti apa? Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apabila kita melihat data dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2023, selama pertumbuhan PDB Indonesia itu positif, pasar sahamnya akan ikut positif. Korelasinya hampir mendekati 100%. Artinya apa? Apabila GDP kita itu bertumbuh, pasar sahamnya itu bertumbuh juga. Ya, itu data yang pertama. Kemudian apabila kita amati yang nomor 2, ini adalah tentang sentimen dari luar negeri sendiri. Kita melihat bahwa sentimen Fed itu masih dovish. Ya, mengindikasikan bahwa tidak akan ada peningkatan suku bunga lagi, bahkan mengindikasikan akan ada peluang untuk memotong suku bunga, itu juga menarik. Kemudian apabila kita melihat di pasar Cina sendiri, tanda-tanda perbaikan ekonomi Cina itu juga membaik juga. Jadi rilis data PMI-nya yang berada di zona ekspansi itu sebenarnya juga merupakan satu katalis yang baik juga untuk secara regional ya di Asia. Namun memang yang perlu diperhatikan adalah tensi geopolitik. Ya, di mana ini bisa mempengaruhi harga minyak. Apabila kalau harga minyaknya tinggi, tentunya itu memacu inflasi. Kami sendiri di Bank Danamon memprediksi bahwa inflasi akan berkisar di sekitar 2,8-2,9% sampai dengan akhir tahun. Artinya terjaga. Dan itu sebenarnya memprovide atau memberikan kesempatan untuk berinvestasi, terutama untuk yang di obligasi ya, di Indonesia itu merupakan satu peluang untuk kita untuk masuk untuk jangka pendek sambil untuk instrumen-instrumen lain seperti reksadana saham itu sebenarnya juga baik ya, terutama untuk yang big cap. Oke, baik. Menarik sekali sebetulnya diskusi kita, namun kita terbatas dengan waktu. Pak Ivan dan juga Ibu Heni, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam segmen Money Talk. Sekali lagi Ibu Heni Eugenia selaku General Manager Divisi Wealth Management BNI dan juga Bapak Ivan Jaya selaku Consumer Funding and Wealth Business Head Bank Danamon Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.